tempat yang akan dilakukan peletakan batu pertama, pembangunan gedung sekretariat Deka Suara Kota Solo. Dan Bapak Ibu, sambil menunggu kehadiran Bapak Gubernur dan beberapa pejabat yang akan hadir, kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekali lagi bahwa kami menyediakan kamar kecil, mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian ini. Mama, izin permisi Mama dulu ya. Dibantu ijak. Izin Mama. Ke atas. Mari saya injakkan. Sampai siap ya. Permisi. Doni Kusmaraja beserta rombongan hadir di tempat acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Papua Barat Mikus Magacan beserta Ibu, yang kami hormati Wali Kota Sorong Bapak Dr. Andes Ece Lambertus Jitmo MM, yang kami hormati anggota DPR Papua Barat Bapak Syaiful Maliki Arif Eshud, yang kami hormati Panglima Koarmada 3 atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Lantamal 14 atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Pasmar 3 atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Korem 181 Praja Viratama atau yang mewakili, yang kami hormati Kakanwil Bea Cukai Khusus Papua Bapak Ahmad Rafiq, yang kami hormati Kapolres Sorong Kota Bapak AKBP Ari Nyoto Setiawan SIK MH 1802 Letkol Infanteri Budiman SE, yang kami hormati Ketua LMA Malamoy Bapak Sidas Ongge Kalami, yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan Ika Suara Kota Sorong Bapak Haji Mungawan, yang kami hormati Sesepuh Ika Suara, yang kami hormati Ketua Umum Ika Suara Kota Sorong Bapak Tupono, yang kami hormati Forkopimda Kota Sorong, yang kami hormati Ibu Bupati Kabupaten Sorong, yang kami hormati Ketua Panitia Pembangunan Sekretariat Ika Suara Kota Sorong Bapak Harjito SSTP MSI. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini Rabu 19 Agustus 2020 kita dapat hadir di Jalan Patriot kilometer 12 masuk Kota Sorong dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Sekretariat Ika Suara Kota Sorong. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan untuk kesuksesan terselenggara acara pada hari ini, maka marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Kota Sorong kepada Bapak Kiai Haji Abdul Manan Fabubun. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, saudara hadirin sekalian yang saya muliakan, mari dengan hati yang penuh khusyuk dan tawadhu seraya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sama-sama berdoa dan memanggil kepada Allah, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan insya Allah saya akan membacakan doa ini sesuai dengan keyakinan agama Islam. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa lakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terimalah kehadiran kami dalam acara peletakan batu pertama gedung Sekretariat Ika Suara Kota Sorong, sehingga kami dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya demi kebaikan dan dalam rangka untuk menghambakan diri kami kepadamu ya Allah. Gedung Sekretariat ini dapat mempertautkan hati dari keluarga besar Ika Suara ada di Kota Sorong ini untuk sama-sama menjaga keamanan, ketentraman
serta ikut sama-sama membangun kota Sorong dan juga Papua Barat yang benar-benar kami sangat cintai dan banggakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, satu padukan kami agar mampu memberi dayang lindung kepada setiap insan yang lemah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam hidayah-Mu, gelimangilah kami dengan sayang-Mu, curahilah kami dengan kasih-Mu. Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semuanya sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan kami. Papua Barat ini, ya Allah, agar negeri kami benar-benar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rahimah. Doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-basyirin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Ika Suara Kota Solo. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Sekretariat Ika Suara Kota Sorong kepada Bapak Harjito SSTP MSI. Kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Yang terhormat Bapak Gubernur Papua Barat beserta Ibu Gubernur, yang saya hormati Wali Kota Sorong selaku pembina bagi semua kerukunan yang ada di Kota Sorong, yang saya hormati Panglima Armada 3, yang saya hormati pimpinan Forkopimda, yang saya hormati Ketua LMA Malamoy Sorong, Kanwil Bea Cukai wilayah Papua dan Papua Barat, yang saya hormati instansi vertikal yang ada di Kota Sorong, yang saya hormati para pendiri dan sesepuh Ika Suara, yang saya hormati pengurus Ika Suara 40, yang saya hormati Direktur PT SEC, unit usaha yang dimiliki oleh Ika Suara, yang saya hormati pimpinan BUMN dan BUMD, yang saya hormati Kapolresta Sorong. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung sekretariat Ika Suara Kota Sorong. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan dan umur panjang. Sebelum saya membacakan laporan Ketua Panitia, izinkan saya membacakan prolog terlebih dahulu keberadaan Ika Suara Kota Sorong. Prolog. Perjalanan panjang dalam kurun waktu 21 tahun silam, Ikatan Keluarga Sunda, Jawa, dan Madura diawali dari rasa kebersamaan, rasa senasib dan sepenanggungan dari seluruh warga Ika Suara yang berada di perantauan, khususnya di wilayah Sorong, untuk membangun dan membantu serta ikut serta dalam pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai bidang jasa, niaga, dan perdagangan. Karena warga kamilah sesungguhnya sebagai penggerak ekonomi dan pembayar pajak yang besar di wilayah ini. Seiring dengan waktu berjalan, jumlah warga Ika Suara Kota Sorong sampai saat ini berjumlah 56.142 jiwa. Update data semester 2 2019, data ini berbasis NIK dan KK. Dengan rincian, warga Sunda, Jawa Barat, Banten, dan DKI sebanyak 8.195 jiwa, warga Jawa Tengah dan DIY 17.031 jiwa, dan Jawa Timur serta Madura 30.916 jiwa. Dengan SDM yang besar, hal itu merupakan aset, modal, dan tentu menciptakan peluang, tantangan, serta problematika dan dinamika tersendiri bagi warga Ika Suara yang ada di Kota Sorong ini. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua paguyuban Ika Suara yang ada. Selama 21 tahun ini, penyelesaian setiap problematika diselesaikan melalui rumah ke rumah,
masjid ke masjid, warung ke warung, karena belum memiliki rumah besar yang bernama Sekretariat Ika Suara. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, di atas tanah ini akan diletakkan batu pertama sebagai pertanda dimulainya proses pembangunan sekretariat. Dan saya meyakini bahwa itu bukan jadi batu yang terakhir. Di tempat inilah setiap persoalan yang menimpa warga Ika Suara akan didiskusikan dan dicarikan solusinya. Terutama yang terlantar di Kota Sorong ini akan ada rumah singgah sekaligus pendopo yang multifungsi. Kedepannya, Sekretariat Ika Suara ini menjadi epicentrum bagi semua kegiatan paguyuban, mulai dari kegiatan sosial, keagamaan, bahkan ekonomi melalui unit-unit usaha yang dimiliki Ika Suara. Kita juga berharap kepada pemerintah Kota Sorong dan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memberikan ruang bagi SDM-SDM yang dimiliki oleh Ika Suara untuk lebih banyak berinovasi dan berkreasi dalam birokrasi pemerintahan. Saat ini pula Ika Suara Kota Sorong menjadi percontohan bagi Ika Suara di kabupaten lain, seperti Ika Suara Kabupaten Sorong, Ika Suara Kabupaten Manokwari, Ika Suara Kabupaten Tamro, Ika Suara Kabupaten Raja Ampat, dan Ika Suara Kabupaten Fakfak. Semoga kehadiran organisasi Ika Suara di mana saja berada di wilayah Papua Barat ini mampu menjadi perekat NKRI dan memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah daerah setempat. B. Dasar hukum. Anggaran dasar Ika Suara Kota Sorong bab 10 pasal 12 ayat 2. 2. Anggaran rumah tangga Ika Suara Kota Sorong bab 8 pasal 17 ayat 1. 3. Program kerja Ika Suara tahun 2018-2023. 4. Keputusan Ketua Umum Ika Suara nomor 29 garing Ika Suara garing 2019 tanggal 25 November 2019 tentang panitia pengadaan dan pembangunan Sekretariat Ika Suara. C. Nama kegiatan. Pengadaan tanah dan pembangunan gedung Sekretariat Ika Suara terdiri dari 1. Pengadaan tanah, 2. Pembangunan gedung sekretariat, 3. Pembangunan pendopo, 4. Pembangunan pagar keliling. Besarnya biaya yang dibutuhkan Rp4.875.058.000. D. Sumber dana. 1. Dana swadaya Ika Suara dan donatur yang tidak mengikat sebesar 300 juta. 2. Dana aspirasi anggota DPR Papua Barat fraksi PKS atas nama Haji Saiful Maliki Arif SUT MSI sebesar 1 miliar dan alhamdulillah sudah cair. 3. Bantuan pemerintah Kota Sorong melalui Bapak Wali Kota Sorong sebesar 1,5 miliar. Kurangnya 2.075.000.000. Semoga nanti Bapak Gubernur Papua Barat dapat membantu bahkan menutup kekurangan pembiayaan ini. F. Waktu pelaksanaan. Estimasi akan dikerjakan selama 2 tahun berjalan dan diharapkan bulan April 2022 tuntas. G. Penutup. Demikianlah laporan Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung Sekretariat Ika Suara Kota Sorong. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kepada semua panitia dan semua pihak yang membantu sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Tertanda Arjito B SSTP MSI. Selesai. Yang berbahagia. Selanjutnya mari kita simak sekapur sirih dari sesepuh Ika Suara Kota Sorong. Kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Uso kami persilahkan. Bapak-bapak dan bapak sekalian yang kami muliakan, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang saya hormati Bapak Gubernur, yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur beserta Ibu,
dan semua pimpinan dari berbagai macam instansi baik militer maupun swasta, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama dalam rangka sebagaimana disampaikan tadi untuk peletakan batu pertama gedung sekretariat IKA Suara Sorong ini. Mudah-mudahan tidak terlampau lama, apalagi yang tadi sudah direncanakan Bapak Gubernur beserta Pak Wali Kota kembali bersama kita di sini untuk pengguntingan pita dalam rangka mengawali penggunaan dioperasikannya gedung ini. Insya Allah. Hadirin sekalian, memang rasanya sangat ironis, organisasi yang sudah cukup lama 21 tahun umurnya. Kemudian warga yang juga tadi disampaikan cukup besar, 56.000 lebih, tidak punya tempat tinggal, tempat bermusyawarah, tempat bertemu. Warganya IKA Suara terdiri berbagai lapisan, terdiri berbagai macam strata, macam profesi, dari mulai militer sampai sipil, birokrasi, di pemerintahan, pendidikan, semua lini, sampai kepada yang terkecil, tukang sayur, tukang bubur, tukang cukur, hampir didominasi oleh warga IKA Suara. Tadi disampaikan bahwa sangat banyak bermanfaat untuk melayani masyarakat. Untuk itu alhamdulillah pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa ekspresi kebahagiaan dan bersyukur kepada Bapak Gubernur, pada Wali Kota yang begitu peduli, dan mudah-mudahan kita semua warga juga peduli berpartisipasi untuk terwujudnya pembangunan ini. Karena memang IKA Suara berasal daripada asal daerah cukup besar, bayangkan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Banten, DKI Jaya, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari 6 daerah. Dan partisipasi di sini, insya Allah saya dinilai sebagai sesepuh, memang ya umur sudah tua, mendekati 80, dan di sini juga sudah cukup lama barangkali. Kebanyakan di sini belum lahir, tahun 65 saya berada di Sorong ini. Alhamdulillah, sejak muda, sejak belia saya mengabdi di sini, dan saya sudah menjadi warga di sini, dan barangkali kawan-kawan juga semua sudah menjadi warga di Sorong ini, di Papua Barat ini. Sudah tidak diragukan lagi. Ya. Memang di sana ada gubernur, ya, ada Bang siapa Anies, ada Mas di Jawa Tengah, ada Mbak di Jawa Timur, tapi di sini kami punya gubernur adalah Pak Mandacan. Wali kota adalah Pak Gitmau. Sudah tidak diragukan lagi Bapak. Kami berbaris di belakang Bapak. Kami mempunyai semboyan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan ini pun organisasi justru sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Pembangunan, dalam rangka juga untuk mensukseskan apa yang diprogramkan oleh Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota. Ya, untuk lebih mudah dalam hal komunikasi sehingga bisa produktif, karena setiap daerah kan mempunyai kebiasaan, mempunyai adat. Mungkin aparat Bapak dalam menyampaikan program, planning, rencana dan lain sebagainya agak kikuk karena menghadapi pemimpin, atasan, direktur, gubernur. Tapi kalau disampaikan melalui organisasi, semua di sini baik gubernur, baik direktur, baik segala macam pimpinan adalah anggota daripada IKA Suara. Sehingga mudah-mudahan dengan gedung pertemuan ini, semua program yang Bapak planningkan, yang direncanakan akan dapat disampaikan dengan baik dan akan didukung dan akan dilaksanakan oleh warga kami. Insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak berpanjang kata karena waktu juga sudah begitu singkat. Saya sekaligus menyampaikan rasa terima kasih sekali lagi yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kepada Bapak Gubernur, kepada Wali Kota. Mudah-mudahan Bapak tetap eksis, tetap bertugas dengan selamat, dengan sejahtera. Kami berada di belakang Bapak semua. Hadirin sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sesepuh IKA Suara Kota Sorong, Bapak Kiai Haji Dr. Duso, kepada Bapak kami ucapkan
Terima kasih. Ika Suara? Ika Suara bisa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Umum Ika Suara Kota Sorong kepada Bapak Tupono kami persilakan. Ini kalau lihat matahari sudah di atas kepala kita, sudah siang, tapi kita tetap punya semangat, punya jiwa yang tidak akan luntur kalau kita mengucapkan selamat pagi. Kita tetap akan berkarya selama hayat masih ada di tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Dr. Andes Gunung Manjatsan, beserta Ibu Gubernur. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Sorong, Bapak Dr. Andes Lambetus Sitmo MM, Bapak Panglima Armada 3 Sorong atau yang mewakili, Bapak Danrem 181 atau yang mewakili, Bapak Danlantamal 14 atau yang mewakili, Bapak Kakanwil Bia Cukai Papua dan Papua Barat, Bapak Ahmad Rohik, Bapak Forkompinda Kota Sorong, Ibu Bupati Kabupaten Sorong, Ketua Saudara kami Ketua LMA Malamoy, Bapak Silas Onggi, beserta tim. Ini satu alma mater dengan saya. Saya dari Uncen Jayapura, saya ke Uncen tahun 87, adik letengnya Pak Anies Naula. Jadi yang kami hormati para ketua-ketua perkebunan di bawah naungan Ika Suara, para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang paling berbahagia bagi warga Ika Suara Kota Sorong. Bulan lalu, tepat tanggal 11 Juli, kita memperingati ulang tahun ke-21. Kita membangun perusahaan dengan nama Suara Emas Cemerlang. Ini kita bertepatan dengan abad ke-21 dan juga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kita mengawali tonggak sejarah akan membangun gedung sekretariat yang permanen. Mudah-mudahan dengan semangat gotong royong kita semua, dengan dukungan Bapak Gubernur Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kota Sorong di bawah kendali Pak Lambet Sitmau, harapan kita, mimpi besar kita akan menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Saya di sini sangat beruntung karena pas amanah Ika Suara diberikan kepada pundak saya, gubernurnya Pak Mandacan, wali kotanya Pak Lambet Sitmau. Dua sosok pemimpin yang punya hati untuk warganya, untuk masyarakatnya. Jadi ini suatu keberuntungan bagi saya pribadi dan pengurus Ika Suara periode 2018-2023. Sehingga program yang kami lakukan pun juga seiring sejalan dengan programnya pemerintah. Makanya program PT Suara Emas Cemerlang kita fokuskan pada pembangunan ekonomi kerakyatan warga kita. Ya, dengan sekretariat ini nanti menjadi pusat pemberdayaan warga kita semua. Ya, mudah-mudahan seperti mars yang kita nyanyikan bersama tadi, Ika Suara Jaya bukan hanya di angan-angan, bukan hanya pepesan kosong, tapi ini bisa kita nyatakan bersama dan kita realisasikan bersama. Tentunya ini perlu support dari Bapak Ibu sekalian. Kita dilahirkan dari tanah Jawa, dari tanah Madura, yang sifat kegotong royongan itu sangat tinggi. Itu jangan kita tinggalkan untuk membuat rumah milik kita bersama. Sekretariat kita 2 lantai, mungkin tidak besar, tapi yang Bapak tempati, Bapak Ibu tempati sekarang ini nanti akan menjadi pendopo kita bersama. Nanti akan kita duduk bersama,
sila atau lesehan, kita bicarakan masalah kita bersama di rumah besar kita ini. Kami sangat mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19. Ya mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat berlalu dari muka bumi ini, sehingga aktivitas kita sehari-hari juga bisa kembali normal. Sekarang kita masih social distancing, mungkin tempat ini bisa menampung 500 orang, tapi hari ini hanya bisa menampung 200 orang saja. Karena kita harus mengikuti protokoler kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota beserta undangan yang telah sudi hadir menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi amal dan catatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau berdua menjadi spirit, menjadi motivasi kepada warga kami yang jumlahnya 56.000 jiwa sekian. Ini berdasarkan nomor induk kependudukan Kota Sorong, bukan penduduk yang masih KTP Jawa, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang sudah NIK-nya NIK Kota Sorong. Ya, mohon maaf mungkin Pak Arifin belum masuk ya, belum pindah ya. Oh sudah masuk ya. Oh, alhamdulillah. Tetapi ini semesternya semester lalu, Pak. Gitu. Jadi kami minta Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota untuk sama-sama memulai meletakkan batu pembangunan gedung sekretariat yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan tadi Ketua Panitia bilang 2 tahun anggaran sudah bisa selesai. Ini kita bikin di akhir tahun 1441 Hijriah. Besok kita sudah tahun baru 1 Muharram 1442 Hijrah, atau tahun Jawanya besok sudah masuk 1953 atau 1 Suro. Nah, dalam Jawa, orang Jawa ini kan kebanyakan 1 Suro, banyak tirakatan, makanya kami kejar kalau bisa meletakkan batu pertama 1 hari sebelum 1 Suro. Nah, saya sangat berterima kasih pada panitia yang sangat luar biasa. Dalam waktu 2 minggu menyiapkan segala yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Makanan pun juga luar biasa dari Ibu-Ibu PW Ika Suara, bergotong royong, sumbang masing-masing menu. Kita tidak mengeluarkan dana ₹1 pun. Jadi ini luar biasa untuk Ibu-Ibu PW Ika Suara. Jadi ini masakan kita semua, Bapak, tidak ada yang catering. Jadi kalau Bapak Gubernur di puasa ya tidak bisa mencicipi ya. Mungkin lain kali lah. Saya kira demikian tadi yang saya Pak Ketua Panitia, mohon dukungannya Pak Gubernur. Tadi kita sudah dibisikin di bandara akan dianggarkan tahun 2021, mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan. Dan yang disampaikan Pak Wali Kota, kita bersilaturahmi menganggarkan 1,5 M, mudah-mudahan ini juga bisa cepat terrealisir, kalau bisa sebelum tahun 2020 sudah cair. Kalau bisa, sebagian sebagian. Nah, saya kira itu, dan kemarin terima kasih Pak Wali Kota sudah menyumbang hewan kurban kepada kami. Dan dalam sejarah Ika Suara secara organisasi juga baru melakukan kurban yang pertama di tahun ini, Bapak Wali Kota, Pak Gubernur. Kemarin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, nggak sampai 1 bulan kita bisa menghimpun 5 ekor sapi kurban. Tambah dari Pak Wali Kota jadi 6 ekor sapi kurban. Terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi. Ya, bisa lebih banyak lagi. Kenapa? Kemarin dalam waktu 1 bulan 5 ekor. Kalau 2 bulan berarti kali 2 berarti bisa 12 ekor. Ya Pak. 10 ekor, 12 ekor. Saya kira itu tidak ada yang mustahil. Insya Allah bisa kita lakukan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
simak dan dengarkan sambutan Wali Kota Sorong kepada Bapak Dr. Andes Ekonomik Lamberto Sitmo MM. Kami persilakan. Selamat siang semua. Sekali lagi selamat siang. Mari kita tepuk tangan untuk kita hari di siang hari ini. Tapi jangan jabat tangan. Nanti Pak Presiden dan Pak Gubernur marah kita. Singkat saja, saya secara pribadi sekaligus wali kota dan lapisan masyarakat Kota Sorong, secara khusus pada ketua dan komponen masyarakat Ika Suara yang ada di Kota Sorong, mengucapkan selamat datang pada Pak Gubernur sebagai orang tua kita di provinsi ini yang menghadirkan acara ini. Mudah-mudahan datang melihat secara dekat dan semua ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan sesepuh atau tua-tua kita yang orang tua kita yang tadi membawa sepatah kata atau suri pinang pertama. Dia katakan bahwa tempat ini atau gedung ini akan dibangun dan cepat-cepat diresmikan, dan juga ketua panitia katanya direncanakan bisa diresmikan pada bulan apa ya? Bulan April ya, tahun 2022. Saya takut jangan sampai kami dua turun. Ya, itu waktu juga dekat-dekat juga itu. Tapi mudah-mudahan perencanaan sudah seperti itu, tapi bagaimana kalau ada kesediaan rezeki, ada dana bisa dipercepat supaya kami dua bisa meresmikan. Saya dan Pak Gubernur sebagai kakak, sebagai orang tua di provinsi dan saya sebagai wali kota di Kota Sorong, kami dua punya keinginan tidak mau meninggalkan masalah warisan atau utang kepada pejabat baru. Kami dua selesaikan yang baik dan kami dua turun dengan baik. Jadi ini yang kita harus berkomitmen. Jangan tahun 2022. Kalau awal barangkali jauh lebih bagus di akhir tahun 2021. Kalau saya punya tetap sebelum tanggal 31 Desember. Kalau lewat tanggal 1 Januari itu sudah cerita lain. Jadi kita sepakat saja, kita bekerja dengan baik. Tanggal kami bidang presiden lain, tapi kita bangun sekretariat ini selesai sebagai pusat pengendalian administrasi Ika Suara di Kota Sorong dan menjadi contoh soal untuk Ika Suara di tempat-tempat lain. Kelak akan melakukan hal yang sama untuk demi pelayanan masyarakat Ika Suara, bahkan masyarakat Nusantara yang ada di Kota Sorong ini. Saya pikir itu selebihnya kita lihat saja. Saya ada tetap di kota ini sampai tahun 2022. Selebihnya Tuhan punya rencana, tetap kita bergandengan tangan. Kita harus membuat sesuatu yang baik, kita tinggalkan sebagai warisan untuk anak cucu kita di waktu-waktu berikutnya. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk kita melihat ini. Saya tetap ada bersama Ika Suara di kota ini. Tidak ada hewan korban. Saya biasanya hewan korban lebih dari 100, bisa 120, 130 setiap hari raya Idul Adha. Tapi tahun ini karena pandemi jadi mungkin di bawah 100. Tapi syukurlah Bapak bisa dapat 1 ekor. Baik. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Gub atas kehadiran Bapak sebagai orang tua untuk kami, dan saya jadi orang tua untuk mereka di kota ini. Mari kita tetap berikan dukungan kepada rencana yang satu ini. Biarlah kita dua resmikan sebelum masa akhir jabatan. Masa akhir jabatan tidak bisa ditunda-tunda, tapi itu kata undang-undang yang harus dilaksanakan setiap siapapun sebagai warga negara di Republik Indonesia ini. Anggota DPR Provinsi tadi Pak siapa? Bapak, terima kasih. Kami 12 orang. Saya tidak mau lihat 1 orang saja. 12 itu bergandengan tangan. Mau apa, 12 orang itu bergabung untuk selesaikan satu demi satu. Yang ini Ika Suara, masjid mana, gereja mana, itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama.
jangan bagus-bagus di waktu butuh kami. Terima kasih Pak. Harus satu yang jadi contoh bagi lain pasti akan terikut juga. Barangkali yang saya sampaikan atas perhatian semua yang hadir saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saja kita selalu menaikkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, penyertaan, perlindungan, atas dukungan doa umat kepada kita semua. Dengan demikian ya sampai saat ini kita semua bisa sehat, bisa kuat, bekerja dan mengabdi dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Mari ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, ya, itulah tanah Papua, itulah Papua Barat, itulah kota Sorong. Ya, rumah kita bersama yang harus kita jaga, kita tinggal bersama dan kita hidup rukun dan damai. Begitu mari saya ajak kita mengawali sambutan ini. Ya, saya ajak kita semua, mari ya, kita menjaga kerukunan kita, toleransi kita, baik antara semua suku, agama, ras, adat, budaya, etnis. Ini mari kita jaga bersama sebagai modal utama untuk kita membangun Indonesia pada umumnya, tapi juga kita membangun tanah Papua, kita membangun Papua Barat, kita bangun kota Sorong tadi adalah rumah kita bersama. Ya. Baik, saya sampaikan dulu sambutan yang sudah disiapkan oleh panitia peletakan batu pertama pembangunan Sekretariat Ikaswara. Kami sangat menyambut baik program pengurus Ikaswara Kota Sorong dalam membangun organisasi yang lebih maju, salah satunya dengan membangun gedung sekretariat yang permanen dan megah. Luar biasanya, lagi bangunan ini akan dilengkapi rumah singgah dan pendopo atau balai pertemuan. Kami sangat senang dan turut berbahagia. 1 bulan lalu saat ulang tahun ke-21, tanggal 11 Juli 2020, pengurus Ikaswara juga telah membangun badan usaha perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh kerukunan di bawah Ikaswara serta jajaran pengurus dan anggota. Ini menjadi satu-satunya perkumpulan yang telah memiliki badan usaha dalam bentuk PT, dan ini menjadi contoh dan panutan yang diikuti oleh perkumpulan-perkumpulan lain agar ke depan selain dapat mensejahterakan para pemegang saham, juga dapat berkontribusi kepada organisasi. Semoga badan usaha tersebut cepat maju, tumbuh dan berkembang demi kesejahteraan warga Ikaswara. Begitu pula pembangunan gedung sekretariat ini saya nilai sebagai langkah maju bagi jajaran pengurus. Untuk itu saya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 minggu lalu menerima undangan dari Ketua Umum Ikaswara di Swisswell Hotel Manokwari. Saya menyampaikan untuk hadir, dan hari ini saya hadir untuk memenuhi janji itu. Sekaligus ya, melakukan peletakan batu pertama ya, sebagai pertanda akan dimulainya pembangunan gedung sekretariat ini bersama Pak Wali Kota Sorong. Nah, jadi kita semua sebentar melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekretariat Ikaswara, berarti menjadi tanggung jawab kita bersama ya untuk memberikan dukungan ya, baik doa tapi juga material ataupun finansial untuk ya, mendukung pembangunan sekretariat ini. Nah, jadi tadi tiba di airport, ya saya bincang dengan Pak Ketua Ikaswara, ya
Ya, kami dari provinsi juga sesuai dengan program dan kebijakan yang ada, kami juga akan memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada untuk kita juga akan membantu pembangunan sekretariat Ika Suara ini sehingga bisa dibangun, selesai dan bisa diresmikan. Nah, jadi saya juga sependapat dengan Pak Wali tadi, sebelum kita turun sudah harus resmikan dulu. Sebelumnya belum turun 2022. Pak Wali juga betul, saya lebih dulu Mei, nanti Pak Wali ke Agustus baru beliau turun dalam tahun yang sama 2022. Kita resmikan dulu baru kita selesai satu jabatan. Sebagai Gubernur Papua Barat sangat mendukung pembangunan gedung ini dan kalau bisa nanti akan diresmikan bersama, ya tadi sudah jelas. Hari ini di penghujung tahun Hijrah 1441 Hijriah dan besok sudah memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Saya sampaikan selamat tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah kepada semua umat muslim di Kota Sorong. Selamat tahun baru 1 Suro 1953 untuk warga Jawa, Sunda dan Madura yang ada di Kota Sorong dan Papua Barat. Dengan keberadaan gedung nantinya bisa untuk memudahkan konsolidasi organisasi dalam mewujudkan program Ika Suara termasuk dalam mewujudkan Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat. Ya, ini sebagai informasi untuk kita semua. Begitu mari ya kita tetap ya, punya tekad komitmen yang sama, kita perang melawan COVID-19 di Papua Barat. Hal berikut, mari ya saya ajak kita semua dengan berbagai pembangunan yang sedang kita bangun, sedang kita galakan, baik infrastruktur, kita membangun jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya. Ya, begitu saja kita tetap memperhatikan, menjaga, melindungi dan melestarikan alam yang ada, jangan sampai menimbulkan bencana bagi kita. Begitu mari saja kita semua, ya, mari kita jaga alam, alam jaga kita. Kita jaga hutan, hutan jaga kita. Kita jaga laut, laut jaga kita. Kita birukan langit, kita hijaukan bumi. Kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita. Jangan kita tinggalkan air mata untuk mereka. Mari kita jabarkan kalimat bijak ini untuk kita semua dalam tugas dan tanggung jawab kita semua, sehingga hutan yang ada kita jaga, kita lindungi, kita lestarikan, tetapi juga mana yang kita bisa manfaatkan secara bijaksana untuk kehidupan kita, mana yang kita bisa gunakan untuk kita bangun, mana yang memang kita harus jaga dan lindungi dan lestarikan. Baik, ini saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Hari Merdeka, hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bagi Ika Suara, yaitu peletakan batu pertama pembangunan gedung sekretariat Ika Suara Kota Sorong.
Kepada yang terhormat Bapak Gubernur didampingi oleh anggota DPR Provinsi Papua Barat Bapak Saiful Maliki Arif Eshud, Ketua Ika Suara Kota Sorong Bapak Tupono, Ketua Panitia Pembangunan Bapak Harjito SSTP MSI, Sesepuh Ika Suara Bapak Dotrades Kiai Haji Uso, Panglima Armada 3 atau yang mewakili, dan Rem 181 atau yang mewakili, Ketua Dewan Kehormatan Haji Mungawan, Kakanwil Bea Cukai Khusus Papua Bapak Ahmad Rafiq, untuk berkenan menuju tempat lokasi. Namun sebelumnya kami persilakan untuk memakai safety equipment terlebih dahulu. Untuk sahabat-sahabat wartawan dan fotografer dipersilakan mengambil posisi. Kita ke belakang dulu, belakang dulu. Oke, persiapan foto kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1. Masih silakan. 3. Mari kita sama-sama menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan kantor sekretariat Jalan Kedung Ika Suara Kota Sorong. Boleh. Ketua Ika Suara dan pengurus Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Gubernur Papua Barat meletakkan batu pertama pembangunan sekretariat Ika Suara Kota Sorong sehingga pembangunan dapat selesai dan dapat digunakan. Amin. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020, saya Wali Kota Sorong atas nama semua yang hadir dan juga lapisan masyarakat Kota Sorong, saya meletakkan batu pertama ini bertanda bahwa pembangunan Gedung Pendopo Ika Suara sebagai pusat pengendalian administrasi Ika Suara mulai dibangun dan selesai pada waktu yang ditentukan. Semoga Tuhan meridhoi dan berkat kita sekalian. Amin. Demikian sesuatu Ika Suara Bapak Donalis dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya meletakkan batu
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan harap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meletakkan batu pertama pembangunan sekretariat Dikaswara. Semoga bermanfaat buat warga Dikaswara ke depannya. Amin. Candi. Batu. Candi ini. Ketua Majelis Bapak Hafidho Bagus Pak Wali. Oh, ini fotonya yang tambah. Siapa? Oh iya. Itu siapa? Yang muda yang itu. Ada lagi Mas? Tapi ada yang belum dari para tamu sudah semua lengkap ya? Bupati. Kamera ya. Diangkat dulu batunya. Kelihatan. Bisa. Oke. Sudah semua paparazzi? Sudah? Oke. Oke, terima kasih ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini terima kasih tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini pelaksanaan acara berlangsung dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah kegiatan Dekranasda Papua Barat Peduli, yaitu penyerahan bantuan
berupa 250 bahan pokok dan 40 bantuan stimulus kepada perajin binaan Dekranada di Kabupaten Sorong, 250 bahan pokok dan 40 bantuan stimulus sebesar masing-masing 1 juta rupiah kepada perajin binaan Dekranasda Kota Sorong. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara ini diawali dengan sambutan Ketua Dekranasda Provinsi Papua Barat, Ibu Juliana A. Mandacang. Kepada Ibu kami persilakan. Bapak Gubernur selaku Pembina Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Papua Barat, Bapak Wali Kota selaku Ketua Dewan Kerajinan Provinsi, Kota Sorong, tetapi menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan, menyampaikan kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat selaku Pembina Dewan Kerajinan Provinsi Papua Barat yang mewakili, yang saya hormati Forkopimda Kota Sorong, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Papua Barat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Melalui program Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Papua Barat Peduli, banyak 40 perajin Kota Sorong dan 40 perajin Kabupaten Sorong, masing-masing perajin mendapatkan 1 juta rupiah. Di samping itu, melalui program Dekranasda Peduli, Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Papua Barat Peduli juga memberikan bantuan bahan pokok bapok sebanyak 250 paket untuk Dekranasda Kota Sorong. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu para perajin yang terkena dampak COVID-19. Selanjutnya diharapkan kepada pengurus Dekranasda Kabupaten Sorong dan pengurus Dekranasda Kota Sorong dapat meneruskan bantuan tersebut kepada para perajin yang sangat membutuhkannya. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai. Itulah tadi sambutan Ketua Dekranasda Provinsi Papua Barat, Ibu Juliana A. Mandacang. Pemberian secara simbolis bantuan stimulus dan juga sembako kepada pengrajin dari Kota Sorong. Kami panggil yang pertama Bapak Hans Konjol, yang kedua Ibu Yosina Imbiri, ketiga Ibu Desi Karet, yang keempat Ibu Martin Cikambu, dan yang kelima Ibu Wahyu Wijayanti. Penyerahan bantuan Dekranasda Provinsi Papua Barat Peduli yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Papua Barat, Ibu Juliana A. Mandacang. Kepada Ibu kami persilakan.
Provinsi Papua Barat. Ibu, izin. Kepada Ketua Dekranasda Provinsi Papua Barat, Ibu Juliana Ahmad Acan, kami ucapkan terima kasih.